Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan praktikum tersebut, yaitu menetapkan kadar salisilat dalam darah dan melakukan interpretasi hasil. Selanjutnya, dasar teori. Asam salisilat dan derivatnya sering dipakai sebagai analgetik, antipiretik, keratolitik, dan antireumatik. Gejala toksik umumnya berupa asidosis metabolik, sedangkan gejala utama berupa salisilismus. Gejala toksik natrium salisilat pada orang dewasa terjadi jika menelan 10 gram atau lebih dari periode 12-14 jam, atau kadar plasma besar dari 30 mg atau 100 ml, dan akan bersifat letal dengan dosis 20-30 gram. Dosis letal pada anak yaitu pada 2,7 gram metilisalisilate. Nah, gambar ini merupakan struktur senyawa sumber salisilat. Adapun sumber salisilat ada 3, yaitu yang pertama aspirin, asam asetil salisilat atau asetil, yang biasa digunakan untuk bahan berkhasiat pada obat antipiretik dan analgesik. Nah, yang kedua ada asam salisilat, digunakan sebagai bahan berkhasiat dalam salep. Dan yang ketiga ada metal salisilat, yaitu sebagai bahan berkhasiat pada obat gosok. Keracunan akut senyawa salisilat dan turunannya karena tertelan atau melalui kulit dapat menimbulkan gejala sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keracunan ringan. Terasa luka terbakar di mulut, kerongkongan, hypervenia ringan sampai sedang, lesu, mual, tinnitus, kehilangan pendengaran, dan pusing. Bila keracunan sedang yaitu hypervenia berat, lesu, mengigau, demam, berkeringat, dehidrasi, inkoordinasi, dan gelisah. Bila keracunan berat yaitu hypervenia berat, koma, konvulsi, sianosis uremia, dan kegagalan pernapasan. Keracunan kronis menyebabkan tinnitus, peradangan lambung, berat badan menurun, kemunduran mental, dan erupsi kulit. Di sini saya akan ngebahas hubungan kadar salisilat serum dalam 6 jam pertama setelah keracunan. Kita bisa lihat ya dari tabel yang ada di layar. Yang pertama adalah ketika kadarnya itu kurang dari 45. Nah, ketika kadarnya kurang dari 45 itu tidak menunjukkan gejala keracunan. Terus, ketika kadarnya 45 sampai 65 itu mengalami yang namanya keracunan ringan. Setelah itu, ketika kadarnya 65 sampai 90 itu mengakibatkan keracunan sedang. Sementara orang yang mengalami atau orang dengan kadar 90 sampai 120 maka itu mengalami keracunan berat, dan orang yang kadar salisilatnya lebih dari 120 biasanya mengalami yang namanya meninggal. Saya Nail Maisarah, MPM 3118018. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum penetapan kadar salisilat dalam darah menggunakan metode spektrofotometer UPPs. Yang pertama, alat yang kita gunakan ada pipet ukur, bal pipet, gelas ukur, 6 tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, pipet tetes, botol semprot, sentrifuge, batang pengaduk, corong, kuvet, spektrofotometer UPPs, spuit, lalu tourniquet. Kemudian bahan yang kita gunakan ada sampel yang kita gunakan itu berupa darah, aquades, antikoagulan berupa larutan kalium 2%, 20 mg kalium oksalat untuk 10 ml darah, atau dapat menggunakan EDTA-NA. Lalu yang terakhir ada preaksi Trinder. Preaksi Trinder ini terdiri dari HgCl2 8 gram, feriklorida 8 gram, HCl sebanyak 24 ml, dan juga aquades
sebanyak 200 ml. Saya Irma Yanti dengan NPM 3118014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur pembuatan larutan standar salisilat. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat larutan stok A dengan konsentrasi 100 mg per liter. Caranya, timbang kurang lebih 0,1 gram salisilat, kemudian larutkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Dengan cara menambahkan alkohol sebanyak 5 ml dan aquades sampai tanda batas. Yang kedua, membuat larutan stok B atau sekunder dengan konsentrasi 100 mg per liter. Caranya, pipet sebanyak 100 ml dari larutan stok A, masukkan ke dalam labu ukur dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Saya Rismayani Solihat, NPM 3118017. Nah, saya akan ngejelasin gimana prosedur analisis asam salisilat di dalam darah. Yang pertama, kita tuh siapkan terlebih dahulu larutan standar dengan konsentrasi 0,5 mg per liter, 1 mg per liter, 1,5 mg per liter, dan 2 mg per liter. Kemudian, tambahkan preaksi Trinder ke masing-masing larutan standar. Nah, masing-masing 5 ml, kemudian campurkan sampai homogen. Nah, yang ketiga, baca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian, buat kurva kalibrasi standarnya. Nah, yang kelima, tuangkan 1 ml darah ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan antikoagulan. Yang keenam, tambahkan 5 ml reaksi Trinder ke campuran tersebut, kemudian campurkan sampai homogen. Nah, selanjutnya disentrifuge selama 5 menit campuran tersebut dengan kecepatan 2500 rpm. Kemudian, ambil supernatan dari hasil sentrifuge tadi sebanyak 3 ml. Kemudian, baca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, yang selanjutnya, untuk perlakuan sampel darah blanko yang tidak mengandung asam salisilat, perlakuannya seperti langkah tadi, seperti untuk yang sampel darah tadi, perlakuannya seperti itu. Nah, selanjutnya ditentukan kadar asam salisilat sampel dengan memasukkan serapan pada persamaan reaksi linear kurva baku. Nah, kemudian yang selanjutnya, terhadap larutan salisilat dalam plasma darah 50-100 mikrogram per mililiter dilakukan perlakuan yang sama. Terima kasih.